Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramadhani, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Stambuk 202 403 0105 060. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mengambil materi ilmu alamiah dasar, gejala alam gempa bumi. Ilmu alamiah dasar atau sering disebut ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena alam serta hukum-hukum mengaturnya. Ilmu ini adalah pada prinsipnya fokus ilmu ini adalah pada prinsip-prinsip dasar dalam disiplin ilmu seperti fisika, kimia, dan astronomi. Misalnya, hukum Newton 1, suatu benda akan tetap diam dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya lurus yang mengubah keadaan tersebut. Contoh, bola yang diam di atas lantai tidak akan bergerak kecuali ada gaya dorong yang bekerja pada bola tersebut. Hukum Newton 3, aksi-reaksi. Setiap aksi memiliki reaksi yang sama, besar tetapi berlawanan arah. Contoh, ketika Anda mendorong dinding memberikan gaya yang sama besar ke arah Anda. Adapun sifat ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan kemajuan perubahan manusia. Gunung merupakan salah satu sumber daya alam. Gunung merupakan salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasa disebut dengan istilah SDA merupakan semua benda dan makhluk hidup yang ada di muka bumi yang digunakan untuk kemakmuran manusia, bukan hanya komponen biotik atau benda hidup saja, seperti tumbuhan, hewan, dan organisme yang termasuk di dalam sumber daya alam, namun juga faktor abiotik atau benda mati di dalamnya seperti air, tanah, batuan, energi, dan lainnya. Persediaan sumber daya alam yang ada di dalam bumi ini semakin hari semakin berkurang jumlahnya karena adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia. Termasuk semenjak adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan terjadinya revolusi industri di dunia. Gunung adalah salah satu tonjolan yang ada di permukaan bumi. Di dalam tonjolan gunung terdapat saluran luas berbentuk vertikal semacam pipa alami. Pipa alami ini menghubungkan antara perut bumi dengan permukaan bumi. Pipa ini menghubungkan antara perut bumi dengan permukaan bumi atau kerak bumi. Perut bumi berisi bermacam-macam cairan panas seperti batu, cair, dan juga magma. Suatu saat magma dan material yang ada di permukaan bumi akan mengalami kejenuhan yang diakibatkan oleh getaran bumi, gempa bumi, tektonik. Magma yang ada di dalam perut bumi ini akan keluar ke permukaan bumi.
Magma ini keluar ke permukaan bumi melalui pipa alami yang menjulang tinggi di dalam gunung. Ketika magma keluar melalui pipa alami tersebut, maka inilah yang dinamakan gunung meletus. Sehingga seolah-olah gunung meletus mengeluarkan berbagai material dari dalam bumi. Penyebab gunung meletus. Peristiwa gunung meletus merupakan peristiwa besar. Gunung meletus juga dikategorikan sebagai salah satu bencana alam. Maka dari itulah sangat perlu untuk diperhatikan, karena jika tidak maka bisa menimbulkan hal yang sangat fatal dan menimbulkan banyak korban jiwa. Gunung meletus kedatangannya disebabkan karena berbagai hal. Gunung meletus tidak akan meletus dengan sendirinya tanpa ada satu penyebab apapun. Penyebab gunung meletus dapat berasal dari dalam bumi. Gunung meletus terjadi pada gunung berapi, di mana secara umum gunung berapi didefinisikan sebagai sebuah sistem saluran fluida yang terdiri atas bebatuan cair bersuhu tinggi yang memiliki struktur memanjang dari kedalaman lapisan atmosfer kurang lebih 10 km hingga permukaan bumi. Gunung berapi juga memiliki kumpulan endapan material yang keluar saat terjadinya letusan. Material tersebut meliputi abu dan bebatuan dengan berbagai ukuran. Sedangkan penyebab keluarnya magma dari perut bumi atau yang disebut gunung meletus yaitu yang pertama, peningkatan terjadinya gempa vulkanik, yang kedua, pergerakan tektonik pada lapisan bumi, yang ketiga, terjadinya deformasi benda, yang ketiga, terjadinya deformasi badan gunung, yang keempat, lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan. Sedangkan yang terakhir, adanya tekanan yang sangat tinggi. Tanda-tanda gunung akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitar gunung akan meningkat. Yang kedua, mata air di sekitar gunung mengering. Yang ketiga, tumbuhan yang berada di sekitar gunung layu. Yang keempat, hewan-hewan liar yang tinggal di gunung lari ke bawah atau turun gunung. Sedangkan yang kelima, sering terdengar suara gemuruh gunung. Yang keenam, sering terjadi gempa vulkanik. Yang ketujuh, keluarnya awan panas. Sedangkan yang terakhir, terjadinya hujan abu. Kemudian ada beberapa dampak negatif dari peristiwa gunung meletus, seperti kerugian material, di mana banyak lahan pertanian dan perkebunan rusak, banyak rumah yang hancur, banyak binatang dan tumbuhan yang mati. Meski terjadinya gunung meletus penyebab banyak kerugian atau dampak negatif, ternyata letusan gunung juga memiliki dampak positif, seperti kesuburan tanah menjadi semakin meningkat. Material yang dikeluarkan gunung berapi mempunyai sifat sangat subur, sehingga ketika material tersebut menutup permukaan bumi, maka tanahnya juga subur. Ciri-ciri tanah yang subur: yang pertama, memiliki lapisan humus tebal. Yang kedua, memiliki pH yang netral. Yang ketiga, memiliki tekstur lempung. Yang keempat, kaya dengan biota tanah. Yang terakhir, dapat ditumbuhi